Ya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah, bersekutu bersama-sama, sekalipun dalam uh, batasan-batasan tertentu ya, dengan kondisi pandemi yang hari-hari ini meningkat. Tetapi kita berdoa ya, memohon tuntunan Tuhan supaya kita bisa dapat beribadah dengan hati yang tulus, yang benar-benar hati yang menyembah Tuhan pagi hari ini ya. Tidak usah terlalu terbeban dengan keadaan pandemi ini ya, karena saya percaya semua ada waktunya ya. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengangkat ayat di dalam Matius pasal yang ke-24. Saya mohon dari Mary menuntun pembacaan ayat ini. Mari baca dengan cepat. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 3 sampai 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Iya, puji Tuhan. Saudara perhatikan kembali ayat yang ke-13. Yesus dengan tegas berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Nah, ini sebuah ketegasan di mana Yesus sedang memberikan satu firman yang sifatnya profetik, yaitu nubuatan di mana akan terjadi menjelang kedatangannya. Nah, manusia, terlebih kita orang percaya yang hidup di waktu ini, adalah kehidupan yang dimana kita sedang mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat tanda-tanda zaman hari-hari ini, kalau saudara melihat keadaan dunia hari-hari ini sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kita orang percaya. Tuhan ingin membuka pikiran kita bahwa kedatangannya yang kedua kali itu sudah tidak lama lagi. Dan hari-hari ini firman Allah sedang digenapi. Kalau kita melihat pembacaan tadi ini, betapa ngerinya keadaan dunia hari-hari ini. Kalau kita melihat firman Allah, nubuatan-nubuatan ini yang dimana sedang digenapi, betapa menakutkan. Akan ada peperangan bangsa melawan bangsa. Akan ada gempa bumi yang dahsyat. Akan ada penyakit sampar. Kalau di Injil yang lain ya, itu dengan jelas ya disebutkan peristiwa demi peristiwa ya. Kalau di dalam Lukas dan Markus ya, di perikop yang sama.
kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya, kamu akan ditolak. Nah, ini keadaan saudara, dunia. Dan ini sedang digenapi hari-hari ini. Tetapi saudara, apakah keadaan dunia seperti ini, kemudian kita anak-anak Tuhan menjadi lemah? Jangan saudara. Sekalipun keadaan dunia seperti ini bukan berarti bahwa keadaan seperti ini kemudian manusia tidak dapat menemukan keselamatan. Tidak saudara. Yesus berkata dengan tegas ya, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Di tengah-tengah kesulitan dunia hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan hari-hari ini, kita tetap akan menemukan keselamatan itu. Yaitu dengan kita hidup bertahan di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya. Kata kesudahannya ini saudara, ini tidak hanya menunjuk kepada akhir dari dunia ini. Tetapi kata kesudahannya ini menunjuk kepada akhir dari kehidupan kita. Bertahan sampai akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Hari-hari ini ada orang secara tiba-tiba ya. Akhirnya kita dengar sudah meninggal, sudah mati. Tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, yaitu kita bertahan. Bertahan saudara. Memang keadaan dunia, keadaan hidup manusia hari-hari ini sangat-sangat menekan. Tetapi mari kita pelajari. Ada makna rohani dari ungkapan Yesus ini dengan kata bertahan. Ya, saya mempelajarinya dengan mendalam saudara. Dari pernyataan Yesus ini. Yang pertama saya mendapatkan makna rohani dari kata bertahan ini. Yesus menginginkan yang pertama bahwa kita bertahan itu yaitu kita tetap pada tempat kita. Jangan bergeser dari tempat kita. Engkau sudah menjadi anak-anak Tuhan. Mari jangan tinggalkan keadaan itu. Jangan tinggalkan posisi itu. Sekalipun keadaan dunia menekan, sekalipun keadaan kehidupan manusia semakin hari semakin jahat, saya katakan jangan kita tinggalkan posisi kita. Jangan beranjak, jangan mundur saudara. Karena ingin saya katakan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik di dalam dunia ini selain berada di dalam Yesus. Tidak ada pelayanan yang lebih menyenangkan di dalam dunia ini selain kita melayani Yesus. Kita bisa melayani manusia, bisa. Tetapi itu akan mengecewakan. Bahkan orang pun tidak puas dengan pelayanan kita. Sekalipun kita hebat, kita luar biasa. Tidak ada persekutuan yang indah di dalam dunia ini selain kita bersekutu dengan Yesus. Tidak ada. Hari-hari ini banyak komunitas-komunitas, persekutuan itu terpecah belah. Bubar saudara. Tidak ada saudara. Tidak menjamin organisasi persekutuan, komunitas apapun. Mulai dari persekutuan yang sifatnya duniawi. Saudara lihat hari-hari ini banyak orang yang berselisih ya. Dalam satu kelompok, dalam satu wadah, satu organisasi ya. Ada partai-partai berselisih. Terpecah belah. Bahkan itu pun ada di dalam pelayanan, di dalam gereja.
Tetapi saya ingin katakan, pertahankan posisi kita. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tetap ada di dalam pelayanan. Kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun keadaan dunia mengecewakan. Kitab Ibrani pasal 10 bilang seperti ini ya. Ayat yang ke-36. Coba saudara Mary baca. Sampai 39. Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa meneguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Menjelang kedatangan Tuhan ini, kita perlu tambahkan iman kita. Kita perlu hidup di dalam iman. Jangan sekali-kali mengundurkan diri. Sekalipun tekanan hidup itu datang bertubi-tubi. Sekalipun tekanan hidup itu datang berat di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali mengundurkan diri. Karena saudara, firman Allah bilang, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Segala pelayanan kita yang kita bangun, kesetiaan kita yang kita sudah bangun sekian tahun, puluh tahun selama ini. Tetapi begitu ada tekanan yang berat, keadaan dunia yang menyusahkan, kemudian kita beranjak dari posisi kita. Kita mengundurkan diri. Tidak ada harganya lagi segala jerih lelah itu. Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepadanya. Jangan saudara. Tetap ada di dalam Tuhan. Tetap ada dalam posisimu saat ini. Engkau sudah setia beribadah, tetaplah beribadah. Engkau sudah setia melayani, tetaplah melayani pekerjaan Tuhan. Engkau sudah hidup di dalam hadirat Tuhan. Engkau sudah berdoa kepada Tuhan, tetap kerjakan itu dengan baik. Jangan tinggalkan semua itu. Karena itu adalah satu sikap kita, yaitu kita bertahan menghadapi keadaan dunia di mana kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Kemudian yang kedua ya, saya memahami secara rohani dari ungkapan Yesus ini dengan kata bertahan. Yang kedua saudara, yaitu di mana kita saat kita bertahan itu berarti kita sedang mempertahankan diri. Ya, kita sedang mempertahankan diri dari serangan-serangan yang datang, dari godaan-godaan yang datang, dari pengaruh-pengaruh yang datang. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita mempertahankan diri, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi sudah baik kita ada di dalam posisi, tapi sekarang bagaimana cara kita mempertahankan diri. Kita sudah tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Paulus berkata begini di dalam Efesus pasal 6 ya. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 20. Mari saudara Mary baca dengan cepat. Efesus 6 ayat 11 sampai 20. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mempertahankan diri dari serangan. Hari-hari ini iblis sedang gencar-gencarnya ya, mau menjatuhkan kita anak-anak Tuhan, mau mempengaruhi kita anak-anak Tuhan, mau menyerang dan membinasakan kita. Tapi kita punya kekuatan. Bagaimana cara kita mempertahankan diri dari serangan ini? Paulus ungkapkan, yaitu mari kita kelilingi kehidupan kita, kelilingi diri kita itu dengan tembok-tembok atau perisai-perisai firman Tuhan. Kita bukan disuruh pakai berbaju sirakan perangkat perlengkapan perang, senjata otomatis, bukan. Karena ingat, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan si A, bukan melawan si B, bukan. Perlawan kita yaitu menghadapi roh-roh jahat di udara, yaitu iblis. Memang saudara kalau mau menafsirkan lebih lanjut roh-roh jahat di udara, ya, saya pernah sampaikan ya, mungkin penafsiran ini ya. Roh-roh jahat di udara. Di udara ini sementara berperang, ya. Hari-hari ini manusia kebanyakan hidup di udara, di dunia maya, dunia yang tidak kelihatan. Ya. Dunia media sosial itulah dunia maya. Kehidupan di udara, roh-roh jahat di udara. Nah, mari kita pertahankan diri kita dengan cara yaitu kita kelilingi, kita perlengkapi diri kita dengan firman, berbaju sirakan ya, iman. Kita pasang perlengkapan rohani itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari kata bertahan ini, Yesus mau mengungkapkan bahwa kita jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya teringat saudara, bangsa Israel waktu ada di dalam pembuangan ya. Di mana coba kitab Yeremia menuliskan ini ya. Yeremia, coba saudara lihat Yeremia. Kita lihat dulu ayat di dalam pasal yang ke-28. Ayat yang kedua, 3 dan 4. Coba saudari Mary baca dengan cepat. Yeremia 28 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekhonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Terus ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu, kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan
berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kunubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Nah, saudara, ini nubuatan Nabi Hananya, ya. Dimana kalau saudara baca, ini peristiwa yang menarik, ya. Kalau saudara baca dari pasal 27, 28, 29, dimana kalau kita melihat sejarah, Nabi Yeremia ini hidup di zaman sebelum pembuangan sampai kepada masa pembuangan, ya. Ini zaman yang Yeremia hidup, ya, mulai dari Raja Yoyakin, di mana setelah Raja Yosia meninggal, dia meninggalkan anak-anak, yaitu Raja Yoyakin, kemudian Zedekia, ya. Nah, pada saat Raja Yoyakin itu berkuasa, maka bangsa Israel itu diangkut ke pembuangan karena kehidupan bangsa Israel itu hidup dalam kejahatan. Sehingga mereka dibawa ke dalam pembuangan ke Babel. Tidak hanya berhenti, berganti raja, ya. Bangsa Israel terus masih berbuat jahat, bahkan pada zaman Yeremia, di mana pada zaman Sedekia, ya, Raja Sedekia, raja yang diangkat oleh Nebukadnezar, ya, Raja Babel, di mana raja yang sebelumnya itu ditahan oleh Nebukadnezar dan akhirnya mati, meninggal. Nah, kemudian Babel mengangkat raja orang Israel itu Sedekia. Nah, pada zaman Raja Sedekia ini bangsa Israel memberontak terhadap Babel. Ya, memberontak. Karena sebenarnya mereka sudah menyerah. Mereka tidak mau lagi ada di dalam jajahannya Babel. Mereka tidak mau ada di dalam kuk, ya, pembuangan, kuk penjajahan Babel, yaitu lewat Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau. Sehingga, ya, Nabi Hananya bernubuat, ya, ini nubuat palsu, ya, nubuat palsu. Nabi Hananya bilang, ya, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yeriko bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Sehingga di ayat selanjutnya Yeremia bilang, moga-moga, ya, moga-moga, ya, demikian, moga-moga betul yang Ana bilang, betul yang kamu nubuatkan. Tapi sebenarnya tidak. Karena memang Tuhan ingin bawa bangsa Israel untuk masuk dalam pembuangan ke Babel itu selama 70 tahun. Ini baru awal. Baru beberapa tahun mereka sudah memberontak. Sehingga kalau di ayat yang sebelumnya, ayat 27, coba kita lihat kembali peristiwa ini, saudara. Yeremia, ya, menyampaikan pesan firman Tuhan, ya, kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan dalam tangannya. Pembuangan ke Babel adalah rencana Tuhan. Dan itu selama 70 tahun. Mereka yang memberontak, yang mau melawan Raja Babel, yang mau keluar dari kuk penjajahan ini, Tuhan tidak berkenan di sana. Kalau mau lihat, ya, nubuatan Nabi Hananya ini sebenarnya nubuatan yang memberi harapan. Seharusnya seperti itu. Kalau boleh Tuhan lepaskan kuk ini, kalau
boleh Tuhan lepaskan beban ini, kalau boleh Tuhan lepaskan masalah ini. Tapi tidak, Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Tuhan mau kita ada di dalam kuk itu. Tuhan mau kita ada di dalam masalah itu. Tuhan mau kita ada di dalam beban itu. Siapa yang keluar dari beban itu akan kuhukum dia. Artinya Tuhan ingin memberi pengajaran, jangan menyerah jika ada di dalam waktunya Tuhan untuk kita alami beban hidup. Jangan tolak, jangan lari. Kalau waktunya Tuhan kita alami beban hidup, Tuhan tidak biarkan. Tuhan sampaikan kepada Yeremia, untuk Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel di dalam Yeremia pasal 29. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun ya, bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Sebelum waktunya Tuhan selesai, jangan dulu keluar. Sekalipun itu berat, ya, sekalipun itu sakit. Nanti 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jangan bertindak sendiri. Jangan mengambil keputusan menurut waktu sendiri, jangan. Karena Tuhan lebih tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita anak-anak Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau waktunya Tuhan kita ada dalam masa pandemi ini, jangan tolak itu. Ya. Sehingga ada orang hari ini berkata, ini COVID ini tidak benar. Coba lihat, dihukum dia, tangkap. Jangan. Kalau dibilang taati protokol kesehatan, kita taati saja, ikuti. Tidak apa kita berdoa supaya Tuhan angkat ini pandemi, tapi jadi menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Jangan kita berontak dengan keadaan ini. Jangan kita berontak saat Tuhan bawa kita di masa lembah kekelaman, di masa-masa pergumulan dan beban hidup. Karena ada satu saat nanti itu pakai ukuran waktu. Satu saat nanti Tuhan akan lepaskan itu. Tapi kalau masih waktunya Tuhan, mari kita jalani itu. Kita ikuti itu. Jangan kita menyerah, saudara. Kita bertahan dengan keadaan itu. Malah kalau di ayat sebelumnya ya, Nabi Yeremia berkata di dalam ayat yang kelima di pasal 29 ini ya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri dan lain dan seterusnya. Ya. Artinya jangan buat ini masa 70 tahun ini, yaitu masa beban hidup ini, seperti sebuah masa yang menyusahkan. Tidak. Sekalipun benar-benar itu memang sebuah beban hidup. Tapi jalani dan nikmati itu. Berkebunlah kamu di Babel, ambillah, berdirikan rumah ya. Menikahlah. Jangan berpikir saya sudah mau keluar, saya sudah mau tinggalkan ini. Tuh tidak, saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, justru kalau kita keluar dari beban hidup itu, justru ada masalah yang besar yang akan kita alami. Karena Tuhan tidak senang kalau saat Tuhan menghajar kita, kemudian kita keluar dari hajaran itu. Tuhan tidak senang, justru Tuhan akan menghukum kita. Mungkin jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini ada yang alami masalah. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ya. Mungkin masalah dengan pelayanan, masalah dengan kesehatan mungkin.
Kalau belum waktunya Tuhan, mari kita jalani itu dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Sekalipun itu menyakitkan hati, sekalipun itu beban yang berat. Tapi jangan kita keluar dari waktu dan prosesnya Tuhan. Kalau kita ikuti semua sampai tiba waktunya, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dia akan memperhatikan kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, di dalam pasal ayat yang ke-12 dari pasal 29 ini, ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana yang kamu telah kucerai beraikan. Kalau dalam masa 70 tahun, masa beban hidup, memang bukan Tuhan biarkan mereka, memang sengaja Tuhan menutup telinganya. Bukan berarti keadaan itu keadaan membahayakan. Kalau Tuhan merancang, itu rancangan damai sejahtera. Sekalipun manusia bilang itu celaka, itu bahaya, itu musibah. Tetapi kalau Tuhan yang rancang itu bukan demikian. Kalau dalam masa itu memang kita berdoa Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan Tuhan tidak dengar. Tuhan kasih dulu waktu kamu lewati masa itu. Kalau bangsa Israel 70 tahun. Tapi dengan masalah kita tidak tahu berapa lama. Tapi jalani itu. Kalau sudah tiba saatnya waktu Tuhan untuk katakan Tuhan berhenti. Engkau tidak ada lagi dalam beban itu. Maka Tuhan akan mendengarkan doamu. Saudara akan berdoa dan saudara akan melihat mujizat. Saudara akan berdoa maka saudara akan melihat pertolongan. Saudara berdoa maka saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Yang Tuhan inginkan, jalani hidup ini dengan masa-masa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Keadaan kita berbeda-beda. Persoalan pergumulan kita berbeda-beda satu sama yang lainnya. Tetapi yang Tuhan inginkan kita bertahan. Jangan menyerah. Jangan putus asa, ya. Tetap ada di dalam posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap ada di dalam posisi kita untuk tetap beribadah, melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan mari perlengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Maka jika tiba satu waktu nanti, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita